Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Zizka Juliandari dari kelas manajemen pemasaran B pagi nomor absen 13 dengan NIM 230 261 210 130. Pada video kali ini saya akan memaparkan secara lisan jawaban ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Niputunita Anggreni, SEMM. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada pesan bisnis profesional. Nah, pada poin pertama saya menyusun pesan bisnis terkait kendala keterlambatan pengiriman. Fokus saya itu adalah empati dan solusi. Saya memposisikan perusahaan yang mengakui kendala operasional gudang secara transparan, meminta maaf atas ketidaknyamanan, memberikan komitmen pengiriman ulang pada 17 Mei 2026, dan membuka jalur komunikasi melalui layanan pelanggan agar pelanggan tetap merasa tenang. Nah, pesan bisnis profesional itu sopan, jelas, dan persuasif dengan perbaikan. Pada poin yang pertama, saya menulis tempat dan juga tanggal yang dimana penulisannya berada pada pojok kiri atas, dan pasar, 10 Mei 2026, yaitu kepada dengan K-nya huruf besar, YTH dengan Y-nya huruf besar, dan titik, pelanggan dengan P-nya huruf besar dan diakhiri dengan koma. Di paragraf pertama itu ada terima kasih dengan T-nya huruf besar telah mempercayakan kebutuhan Anda dengan A-nya huruf besar kepada kami dan diakhiri dengan titik. Kami dengan K-nya huruf besar memohon maaf atas keterlambatan pengiriman pesanan yang terjadi akibat kendala pada proses operasional gudang kami, titik. Nah, di paragraf kedua itu sebagai bentuk tanggung jawab dengan S-nya huruf besar, koma, kami akan segera memproses ulang pengiriman dan memastikan pesanan Anda dengan A-nya huruf besar dikirim paling lambat minggu depan, 17 Mei 2026, titik. Kami dengan K-nya huruf besar juga terus melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang, titik. Nah, di paragraf ketiga itu kami memahami dengan K-nya huruf besar bahwa keterlambatan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, dan kami sangat menghargai pengertian serta kesabaran Anda dengan A-nya huruf besar dan titik di belakangnya. Apabila dengan A-nya huruf besar terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi layanan pelanggan kami di nomor titik 089513646543 kapan saja, titik. Terima kasih dengan T-nya huruf besar atas perhatian dan kepercayaan Anda dengan A-nya huruf besar dan diakhiri dengan titik. Hormat kami dengan H-nya huruf besar, K-nya huruf besar, tanda tangan. Kemudian di bawahnya itu ada tim customer service dan berisikan nama dari customer service tersebut, Putu Zizka Juliandari. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Kemudian di soal nomor 2 itu ada analisis perbedaan budaya, yang dimana ini Indonesia dan Jepang. Analisis perbedaan budaya Indonesia dan Jepang dalam mempengaruhi komunikasi bisnis itu adalah yang pertama itu ada perbedaan komunikasi verbal. Nah, masyarakat Indonesia itu cenderung menggunakan bahasa yang santai dan fleksibel dalam percakapan bisnis. Sementara itu, masyarakat Jepang ini lebih formal, terstruktur, dan sangat memperhatikan kesopanan dalam berbicara. Selain itu, orang Jepang juga sering menggunakan bahasa tidak langsung untuk menjaga keharmonisan hubungan kerja. Sebaliknya, orang Indonesia terkadang lebih terbuka dalam menyampaikan suatu pendapat. Kemudian ada perbedaan komunikasi nonverbal yang dalam budaya Jepang itu ketepatan waktu merupakan hal yang sangat penting. Datang terlambat dapat dianggap tidak profesional. Di Indonesia ini toleransi terhadap waktu biasanya lebih fleksibel. Bahasa tubuh juga berbeda. Nah, orang Jepang itu cenderung menjaga kontak fisik dan lebih sering membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Sedangkan di Indonesia, berjabat tangan dan senyum itu lebih umum digunakan. Contoh situasi dan solusinya yaitu situasinya ini kita ambil seorang pebisnis Indonesia datang terlambat 15 menit saat rapat dengan klien perusahaan Jepang. Hal tersebut dapat dianggap kurang menghargai waktu dan terkesan tidak profesional.
Nah, solusinya ini, pebisnis Indonesia ini harus datang lebih awal dan harus memahami bahwa disiplin waktu sangat dihargai di negara Jepang. Jadi sebelum datang, alangkah baiknya itu melakukan riset terlebih dahulu. Kemudian situasi yang kedua itu ada manajer Indonesia yang menyampaikan kritik secara langsung kepada rekan seksama di tempat kerja saat rapat berlangsung. Nah, rekan kerjanya ini yang notabene orang Jepang merasa tidak nyaman karena kritik terbuka itu dianggap memalukan. Solusinya itu bisa menyampaikan kritik secara lebih halus dan pribadi agar hubungan kerja ini terjalin lebih harmonis ya, tetap harmonis. Kemudian di soal nomor 3 itu ada email bisnis profesional, yang dimana studi kasusnya itu keluhan keterlambatan pengiriman produk. Nah, untuk poin ketiga ini, saya membuat draft email kepada Bapak atau Ibu Prima Hasibuan. Saya menggunakan bahasa yang formal dan solutif. Email ini menjelaskan secara spesifik bahwa setelah dilakukan pengecekan, keterlambatan terjadi di proses distribusi gudang. Nah, saya ini memberikan estimasi waktu tiba yang jelas di tanggal 14 Mei 2026 sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Yang mana itu Denpasar 10 Mei 2026. Denpasarnya dengan huruf besar, kemudian setelah Denpasar itu disusul dengan koma. Kemudian di bawahnya ada kepada YTH. Nah, K-nya ini huruf besar, Y-nya huruf besar dan titik. Bapak atau Ibu Prima Haribuan dengan B dan I-nya itu huruf besar, P dan H untuk namanya itu dipakai juga huruf besar atau huruf kapital. Kemudian di paragraf pertama itu ada terima kasih dengan T-nya huruf besar atas kepercayaan yang telah Anda, A-nya huruf besar, berikan kepada perusahaan kami, titik. Nah, kami dengan K-nya huruf besar memohon maaf atas keterlambatan pengiriman produk Bapak atau Ibu dengan B atau I-nya huruf besar. Setelah dengan S-nya huruf besar, kami melakukan pengecekan, keterlambatan terjadi karena adanya kendala pada proses distribusi barang di gudang kami, titik. Dengan paragraf selanjutnya, S-nya huruf besar, saat ini kami sedang mempercepat proses pengiriman, dan pesanan Bapak atau Ibu dengan B atau I-nya huruf besar diperkirakan akan tiba pada tanggal 14 Mei 2026, titik. Kami K-nya huruf besar memahami ketidaknyamanan yang terjadi dan berkomitmen untuk selalu mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan agar terkejadian serupa tidak terulang kembali, titik. Kemudian disusul dengan paragraf terakhir itu A-nya huruf besar apabila Bapak atau Ibu dengan B atau I-nya huruf besar memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui layanan pelanggan kami di nomornya ini N-nya huruf besar 089513646543 kapan saja, titik. Kemudian terima kasih dengan T-nya huruf besar atas pengertian dan kepercayaan Bapak atau Ibu dengan B atau I-nya ini huruf besar kemudian titik. Di bawahnya ada hormat kami dengan H dan K-nya huruf besar, tanda tangan, kemudian di bawahnya tim customer service dan nama dari tim customer service. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri ya. Kemudian nomor 4 itu ada hambatan komunikasi bisnis. Di sini ada 4 hambatan komunikasi beserta contoh nyata di dunia kerja dan strateginya, yaitu ada perbedaan bahasa. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Contohnya itu ada perusahaan Indonesia melakukan kerjasama dengan perusahaan tekstil negara Rusia, tetapi terjadi kesalahpahaman untuk memahami instruksi distribusi. Nah, strategi yang digunakan ini menggunakan translator atau penerjemah, menggunakan bahasa yang sederhana, atau pelatihan bahasa asing bagi tenaga kerja. Kemudian ada perbedaan budaya. Nah, setiap negara itu memiliki kebiasaan dan cara komunikasi yang berbeda. Contohnya, karyawan Indonesia berbicara santai kepada klien Jepang sehingga terkesan kurang formal. Nah, strateginya itu bisa mempelajari budaya kerja mitra bisnis dan tetap profesional. Kemudian ada gangguan teknologi atau media, yang dimana itu masalah teknis dapat menghambat penyampaian informasi. Contohnya ini ada rapat online terganggu karena sinyal atau koneksi buruk internet.
Strategi yang bisa digunakan itu menyiapkan perangkat dan jaringan yang baik, serta menyediakan alternatif komunikasi. Kemudian ada kurangnya kemampuan mendengarkan. Penerima pesan tidak memahami informasi dengan baik karena kurang fokus. Contoh yang diambil itu ada karyawan salah eksekusi pekerjaan karena tidak mendengarkan instruksi lengkap dari atasan. Nah, strategi yang bisa diambil itu meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan melakukan konfirmasi ulang suatu informasi. Kemudian untuk soal nomor 5 itu ada pentingnya komunikasi bisnis. Terakhir, sebagai kesimpulan, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi yang krusial bagi organisasi. Peran strategisnya adalah mempermudah kerjasama antar karyawan, mengurangi konflik, serta membangun kepercayaan. Komunikasi yang efektif itu akan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan karena setiap instruksi dipahami dengan jelas, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, pengertian dan pentingnya suatu komunikasi bisnis ini adalah proses penyampaian informasi dalam dunia kerja atau organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Itu adalah komunikasi bisnis. Nah, peran komunikasi bisnis ini yaitu mempermudah kerjasama antar karyawan, membantu penyampaian informasi dengan jelas, mengurangi kesalahpahaman dan konflik kerja, dan meningkatkan hubungan harmonis dengan pelanggan dan mitra bisnis. Nah, komunikasi yang efektif itu membantu perusahaan mencapai tujuan dengan lebih cepat karena informasi itu dapat dipahami dengan baik. Selain itu, dapat meningkatkan produktivitas, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Demikian pemaparan jawaban saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang tidak berkenan di hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.